dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Saudara-saudari, para bapak dan ibu, Shalom Alaikum. Kalau kita bicara dalam bahasa apapun, mau dalam bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, bahasa Toba, bahasa asing juga, pasti ada yang namanya gaya bahasa, istilah-istilah atau sebutan atau idiom, bahasanya seperti itu. Pasti dalam bahasa apapun ada istilah-istilah sebutan yang tidak dapat dipahami secara lurus atau secara harafiah. Karena apa? Namanya kan sebutan, istilah. Jadi artinya bukan arti yang harafiah. Contohnya, kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ibu kota. Ibu kota, ibunya kota. Loh, apakah itu benar-benar dulu ibunya kota hamil terus lahir kota? Kan tidak. Itu tidak harafiah. Ibu kota berarti pusat pemerintahan. Ibu kota Jawa Barat, kota Bandung, pusat pemerintahannya. Lalu ada ibu jari. Ibu jari berarti ini kan, jempol kan? Bukan berarti ibu jari terus kemudian ini mamahnya punya anak yang ini kan tidak. Karena paling gede lah, maka disebut ibu jari dan lain sebagainya. Ada anak panah, anak tangga dan macam-macam. Itu tidak dapat dimengerti secara harafiah. Kalau dimengerti secara harafiah, nanti hasilnya begini, miring orangnya. Anak panah itu berarti panahnya kemarin hamil 9 bulan, perucut keluar panah. Nah itu begini. Nah itulah sebabnya di dalam istilah agama kita ada Bapa, Putra, Roh Kudus, putra atau anak. Kalau tidak mengerti penjelasannya dan dipahami secara harafiah lurus, maka hasilnya bisa miring. Allahmu kok punya anak? Nah kan begitu jadinya. Ini begini sebenarnya. Karena tidak paham apa arti dan makna dari kata putra atau anak di situ. Maka karena ini adalah hari raya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti yang disampaikan Sang Kristus dalam Injil Matius tadi, ketika bagian terakhir, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti hal pertama yang perlu kita tahu, istilah Bapa, Putra, Roh Kudus itu asalnya langsung dari baginda junjungan kita Yesus Kristus. Itu bukan karangan gereja Katolik, bukan karangan orang-orang, tetapi istilah itu langsung diwahyukan, diberikan oleh Sang Kristus di dalam Injil Matius bagian terakhir, yaitu pada bab 28 ayat 19 sampai 20 yang tadi dalam bacaan Injil kita dengar. Masih ingat tadi itu ya? Pergilah, baptislah mereka dalam nama apa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti ini istilahnya bukan karangan siapapun, tapi diwahyukan oleh junjungan kita Yesus Kristus. Ini kan masih istilah. Kemudian kita harus mengupasnya supaya kita mengerti dan jangan sampai bingung kalau ditanya, "Weh, orang Kristen, orang Katolik, Allahmu telu ya? Allahmu tiga ya?" Ya enggak, ya Allahnya satu. Apa yang menunjukkan Allahnya satu? Dalam perkataan yang tadi disampaikan Sang Kristus, dalam nama. Nah perhatikan ini. Ini landasan pertama yang dapat kita pakai untuk mengerti bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu kesatuan, satu kesatuan. Maka istilahnya dalam nama. Namanya satu, maka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau dalam istilah bahasa Latin in nomine, nomine itu satu, bukan berarti banyak. Kalau Tuhannya banyak berarti kan ngomongnya harusnya dalam nama-nama. Kalau Tuhannya banyak, dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, berarti ada tiga. Tapi in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, nama tiga-tiganya sebagai satu kesatuan. Itu bukti pertama dari Alkitab yang menyatakan Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Katolik, Tuhan yang Maha Esa. Lalu bagaimana menguraikan kok Bapa, Putra, Roh Kudus? Saya mau uraikan secara bahasa Jepang, jelas dan gampang, supaya jangan sampai lagi kita bingung kalau ditanya mengenai Allah Tritunggal itu seperti apa. Nomor satu dari Bapa. Sekali lagi, ini tadi apa? Gaya bahasa, sebutan, istilah. Jadi jangan dipahami Bapa berarti laki-laki ya Romo. Ya tidak laki-laki, wong ini istilah kok. Seperti anak panah tadi itu loh.
Apakah berarti kemarin disesar Romo? Yang enggak, itu istilah gitu loh, istilah. Maka Bapa di sini harus kamu pahami sebagai istilah. Jadi Bapa bukan berarti di atas di surga sana ada seorang laki-laki keriput jenggotan. Enggak begitu, enggak ada seperti itu. Karena Allah adalah roh. Ini bahasa gambaran untuk menyebut Allah yang Esa itu. Kenapa kok menyebut Allah yang Esa itu dengan sebutan Bapa? Karena Sang Kristus yang mengajarkannya. Ingat doa Bapa kami. Allah yang di surga disebut Bapa kami yang ada di surga. Jadi istilah Bapa itu untuk menyebut Allah yang Esa. Istilah Putra itu untuk menyebut firman-Nya Allah. Jadi Bapa itu Allahnya itu sendiri. Allah itu disebut Bapa. Putra, kalau kita menyebut putra, itu berarti firman-Nya Allah. Karena apa? Allah berfirman. Untuk apa Allah berfirman? Ada dua gunanya. Pertama, menciptakan segala yang ada dengan firman-Nya. Nomor dua, memberi petunjuk dan perintah kepada kita supaya kita selamat dengan firman-Nya. Nah, firman di dalam agama Katolik, bahasa firman itu diberi istilah putra. Maka kalau kita membuka kitab Kejadian, Allah berfirman jadilah, terang-terang itu jadi. Allah berfirman begini jadi, Allah berfirman begini jadi. Kenapa pertanyaannya? Kok firman Allah disebut putra? Karena firman itu keluar dari pribadinya. Contohnya ini Romo Bayu. Ini pribadinya Romo Bayu kan di sini. Firman itu kan omongan sebenarnya, kata-kata. Kata-katanya Romo Bayu kan keluar dari Romo Bayu. Sehingga kamu bisa mendengar kan? Kalau tidak berfirman kan nggak ada yang keluar. Tetapi dengan Romo Bayu tanda petik berfirman, berkata-kata, kamu bisa mendengar sesuatu yang dimaksudkan. Karena apa? Ada yang keluar dari diriku. Apa yang keluar? Kata-kata. Jadi kata-kata itu keluar dari pribadinya sehingga disebut putra. Firman itu keluar dari Allah. Ketika Allah jadilah terang, itu keluar dari arah. Nah, itu disebut putra karena keluar dari pribadinya. Maka disebut putra. Jadi putra istilah untuk firman-Nya Allah. Roh Kudus itu gampang. Kalau Roh Kudus itu istilah untuk rohnya Allah. Jadi sebenarnya gampang sekali. Kalau kita memahami Allah Tritunggal nggak usah ruwet-ruwet. Karena bahasa teologi gereja Katolik atau ajaran gereja Katolik, Bapa, Putra, Roh Kudus, begitu mudah dan simple ketika kita mengerti jalur untuk menjelaskannya seperti apa. Bapa itu Allah, Putra firman-Nya Allah, Roh Kudus rohnya Allah. Maka Bapa, Putra, Roh Kudus berarti apa? Allah itu sendiri, firman-Nya Allah, rohnya Allah. Sekarang kamu bayangkan, Allah dan firman-Nya dan rohnya itu terpisah apa menyatu? Yang menyatu. Romo Bayu, firman-Nya Romo Bayu, rohnya Romo Bayu, ya di sini ini. Mosok ada Romo Bayunya berdiri di sini, firman-Nya di pasar sana. Bu, beli kacang tapi cuma omongan. Ya enggak ada gitu. Firman-Nya ya di sini, rohnya ya di sini, bukan di kuburan saya di sini. Maka firman-Nya Allah, rohnya Allah menyatu dalam diri Allah. Bapa itu apa? Allah. Putra, firman-Nya Allah. Roh Kudus, rohnya Allah. Dan pasti Allah bersama dengan firman-Nya menyatu, tidak mungkin kepisah. Allah bersama dengan rohnya menyatu, tidak mungkin berpisah. Jadi kalau kita memahami Allah Tritunggal seperti itu, kita mengerti dengan gampang. Lah Tuhan Yesus apa Romo? Tuhan Yesus dijelaskan di dalam Injil Yohanes pada pasal pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Logos sarsegeneto dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Latin et verbum caro factum est. Et verbum caro factum est artinya firman Allah itu telah menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia itu apa? Firman Allah. Yesus Kristus siapa? Firman Allah. Loh, Yesus firman Allah atau Allah Romo? Puyeng kan Romo? Tetapi ini ayatnya ada di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman. In principio erat verbum, yang artinya, nah, kalau pakai yang artinya itu kan senengan biasanya.
In principio erat verbum, yang artinya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Maka karena firman itu menyatu dengan Allah, firman adalah Allah, Yesus Kristus sang firman bisa juga disebut Allah itu sendiri karena beliau adalah firman Allah. Seperti aku ngomong, omonganku itu ya aku. Saudara-saudari, nah kan aku toh. Yang kamu dengar apa sebenarnya? Yang didengar oleh saudara-saudari di sini Romo Bayu atau suaranya Romo Bayu? Suaranya, tapi dengan mendengar suaraku kamu mengerti tentang aku di sini. Sama, dengan mendengar firman Allah yaitu Yesus, maka kita mengerti tentang Bapa. Itulah kenapa Sang Kristus pernah mengatakan, siapa melihat aku, melihat Bapa. Karena beliau adalah firman Allah sendiri. Penutup secara gampang, yang lain-lain tadi tidak usah dicerna kalau terlalu ruwet, tapi lama-lama pasti engkau akan mengerti. Yang gampang adalah bagian terakhir, tak ulangi lagi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Simpelnya adalah Allah bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya yang tidak mungkin terpisahkan. Hanya Allah itu istilahnya Bapa, firman-Nya istilahnya Putra, rohnya istilahnya Roh Kudus. Jadi kalau kita mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sesungguhnya seperti sama mengatakan dalam nama Allah dan firman-Nya dan rohnya yang tidak mungkin terpisah sedetik pun juga. Karena apa? Karena Allah pasti menyatu dengan firman-Nya, menyatu dengan rohnya secara kekal abadi. Kalau seperti itu, beres. Dan memang seperti itulah Allah Tritunggal, Allah yang sejati. Allah kalau tidak punya firman, maka tidak bisa menciptakan apapun, berarti bisu toh. Karena Allah harus berfirman untuk memberi perintah kepada kita, memberi petunjuk kepada kita, dan menciptakan dunia. Kalau Allah bisu tidak terjadi apa-apa. Allah harus ada punya roh, karena roh yang menghidupkan. Roh itu membuat seluruh kita ini hidup, seluruh semesta ini hidup karena adanya roh Allah. Demikian misteri Allah Tritunggal, sedikit paling kurang enggak bingung-bingung amat kalau ditanya. Orang Katolik katanya anak Allahmu manak ya, punya anak. Oh tidak, itu istilah Mbak. Istilah apa? Firman Allah. Oh gitu, mengkonon. Ya mengkonon. Nah gitu kan dengan pede kemudian menjelaskan. Jangan sampai ditanya, weh Allahmu tiga ya? Tiga ya? Tiga apa satu ya? Ya, tiga ya. Aduh bingung. Terus keringetan, mata merah, jantung deg-degan, pipis di celana. Nah kalau ditanyakan kadang-kadang begitu, maka dengan pede. Enggak, itu Allah Tritunggal itu sebutan saja. Allah, firman-Nya, rohnya menyatu kekal abadi. Haleluya saudara. Dengan demikian, sedikitlah kita mengerti bagaimana pribadi Allah Tritunggal itu. Shalom alaikum.